berjalan dalam firman-Mu, hatiku Shalom God Lovers, senang bisa jumpa kembali dalam program Rest in God malam hari ini bersama kami Diaspora TV. Nah, setelah melewati berbagai macam kesibukan sepanjang hari ini, mungkin ada di antara kita yang membuat jiwa kita menjadi tertekan, menjadi penat, berbeban berat. Jangan pernah menyerah, sebab Tuhan mengundang kita untuk mengalami kelegaan seperti yang dikatakan oleh beliau di dalam Injil Matius 11:28, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kita berdoa. Tuhan, kami rindu bahwa kebenaran firman-Mu sebentar akan memberikan kelepasan, memberikan kemerdekaan buat kami semua. Berfirmanlah di tengah-tengah kami. Demi nama anak-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, saudara kasih Tuhan, di dalam beberapa hari belakangan ini saya sedang berbicara tentang bagaimana kita bisa memelihara hidup pernikahan kita. Karena pernikahan itu pada dasarnya sudah harus direncanakan, tidak bisa berjalan mengalir begitu saja. Jadi setelah direncanakan, dibangun, perlu dipelihara. Dan saya juga mengatakan bahwa pernikahan itu harus terus-menerus dikembangkan, diperbaharui. Nah, bagian terakhir daripada apa yang dapat saya sampaikan dalam beberapa hari ini, yaitu saya bilang bahwa kita perlu membangun kebersamaan. Ya, artinya kita mesti dengan sengaja membangun kencan dengan pasangan kita. Kadang-kala kita coba mengatakan, aduh maaf saya terlalu sibuk, saya tidak bisa ini. Kita memprioritaskan pekerjaan kita memprioritaskan pekerjaan rumah tangga kita. Ada istri yang mengatakan begini, aduh rumah jorok nih, saya nggak bisa pergi, saya mesti ngatur dulu, saya mesti segala macam gitu. Saya mau tanya sama ibu-ibu, rumahmu mau dibuat seperti istana macam apa? Ya, karena biar bagaimana melayani pasangan itu menempati tempat yang pertama sesudah hubungan kita dengan Tuhan. Nanti kan kita pulang kita bisa membereskan rumah kita dibantu oleh suami kita. Tetapi pergi berdua dengan pasangan itu penting sekali. Nonton bersama di sebuah bioskop, ya, makan di sebuah tempat yang romantis begitu. Ya, pergi berduaan di tepi sungai begitu, di tepi danau, duduk begitu ya. Sambil bergandengan tangan gitu, merangkul dengan sengaja. Kadang-kala kita nih lucu, kita merangkul pasangan kita kalau ada birahi begitu. Ya. Padahal tidak perlu melakukan itu karena birahi, tetapi harus dengan sengaja. Memeluk pasangan setiap hari, memberikan ciuman dengan sengaja pada pasangan, sekalipun hati kita sedang sedang tidak enak gitu dengan pasangan kita, mungkin dia bisa menjengkelkan kita. Tetapi dalam satu hari kita harus dengan sengaja gitu, mau memeluk pasangan kita. Dan pada waktu yang sudah direncanakan untuk kita pergi, ya apapun yang terjadi, ya anugerah itu tidak membatalkan rancangan Tuhan buat hidup kita. Anda lihat yang namanya Abraham. Ya, Tuhan berjanji pada Abraham dengan perjanjian berkat yang luar biasa dalam Kejadian 12:1-3. Tapi dalam ayat 10 Anda lihat, begitu terjadi kelaparan, Abraham langsung meninggalkan Tuhan dan dia pergi kembali ke Mesir. Mesir itu kan lambang dari keduniawian. Tapi saudara lihat, Allah itu sangat mengerti bahwa dia melakukan perjanjian dengan orang yang tidak setia, manusia yang tidak setia. Manusia bisa tidak setia, tapi Allah setia. Nah itu sebabnya kalau kita dewasa di dalam Tuhan, hai suami kasihlah istrimu seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Jadi kualitas kita mengasihi pasangan kita itu seperti Kristus mengasihi kita. Walaupun kita tidak setia, Kristus itu tetap setia. Dia tidak serta-merta karena
tubuhnya atau jemaatnya tidak setia, lantas dia cekek gitu, dia matikan, dia bunuh, tidak. Ya, gereja kadang-kala menangkap pesan yang salah. Misalnya kita mendengar kalimat seperti ini, Yesus rela jadi miskin supaya kita jadi kaya. Yang kita tangkap apa? Jadi kayanya, bukan mentalitas pengorbanannya. Jadi marilah sebagai suami, sebagai istri, kita belajar mempunyai pengorbanan terhadap pasangan kita. Nah, pada waktu yang lalu saya mengatakan bahwa kita harus dengan sengaja membuat kencan. Hal yang ingin saya bagikan pada malam hari ini adalah waktu istimewa bersama itu kita mesti menentukan di mana tempatnya dan momen yang paling berkesan bagi kalian berdua. Contohnya begini, jangan sampai kita memilih tempat begitu ya, ke kebun binatang. Padahal pasangan saudara tidak suka pergi ke tempat itu. Pergilah ke tempat yang disepakati, tanya, kamu mau pergi kemana malam ini? Gitu. Kita mau jalan-jalan kemana, mau makan di mana. Saudara, bicara tentang makan itu kan tidak perlu makan di tempat yang mahal. Saya bisa pergi dengan pasangan saya, pergi ke emperan atau ke pinggir jalan. Yang penting saudara tidak makan di tengah jalan. Karena itu membahayakan nyawa saudara. Tapi makanlah di pinggir jalan, itu nggak ada masalah. Ada banyak orang bertanya kepada saya, Pak Andreas mau nggak makan di pinggir jalan? Saya jawab, saya mau dan selama ini saya makan di pinggir jalan. Belum pernah saya makan di tengah jalan. Itu berbahaya. Begitu. Jadi saudara makan di kaki 5 dengan makan di hotel bintang 5 atau restoran bintang 5 itu hanya bicara tentang suasana dan fasilitas. Tapi makanan bahannya juga sama. Begitu. Jadi sesuaikan dengan ekonomi saudara. Kalaupun saudara tidak mampu untuk membayar makanan di luar, saudara bisa bawa makanan dari rumah. Dulu seingat saya masih kecil dulu, di tahun-tahun 60-an saya tidak pernah lupa bapak ibu saya kalau mengajak kami pergi liburan di di Binaria zaman itu ya, di Cilincing itu, ataupun kita di Monas atau di mana itu kita orang Jawa bilang itu beber kloso, itu gelaran tikar gitu. Di situ kita bawa makanan dari rumah. Itu tidak mengurangi sukacita keluarga itu. Jadi sekali lagi itu pinter-pinternya saudara untuk mencari tempat begitu kita berdua. Kemudian saling memelihara satu sama lain. Artinya gini, kita belajar mencari tahu kebutuhan dari pasangan kita. Emosinya, pengharapannya, kebutuhan-kebutuhan apa yang ada di dalam batinnya itu dikorek, apa yang menjadi pemikirannya. Mungkin selama ini kan disimpan jadi unek-unek aja dan gak berani cerita. Mungkin karena dia punya pasangannya galak, pasangannya cuek, tidak peduli begitu. Nah ini membuat kita juga tidak bisa saling terbuka. Di dalam komunikasi kita perlu belajar ya. Yang pertama itu adalah mendengarkan. Dan untuk mendengarkan jawaban dari pasangan kita, kita perlu gali, perlu bertanya. Itu yang hilang saudara. Ya, kebiasaan bertanya pada pasangan kita. Kita selalu selama ini yang terjadi bukan dialog tapi monolog. Ya, kita ini nyerocos terus, bersuara terus. Bahkan pasangan kita baru cerita sedikit, kita sudah siapkan jawaban. Kenapa sih kita nggak belajar untuk mendengar? Ya, bahkan di dalam teori counseling yang bagus itu, si counselor itu bertanya gitu, boleh ibu cerita, boleh bapak cerita. Nah begitu mereka bercerita panjang gitu, kita cuma jawabnya gini, iya. Nah itu yang hilang di dalam komunikasi dalam keluarga, untuk mendengar. Dulu padahal sebelum menikah, laki-laki itu atau perempuan tuh kalau mendengar pasangannya bercerita, itu serius banget sampai wajahnya senyum, mimiknya begitu bagus dan antusias. Tapi sekarang kita itu mendengarkan pasangan sambil main game, sambil main gadget, sambil nonton. Terus kita bilang pada pasangan, udah kamu bicara aja, kuping saya terbuka kok. Sampai laki-laki ini lupa bahwa keledai juga terbuka. Ya, banyak anjing juga telinganya terbuka begitu. Jadi kita tidak berkomunikasi dengan body language, bahasa tubuh yang mendukung gitu. Pasangan kita itu senang kalau kita itu memberikan perhatian, memberikan dukungan begitu. Jadi saudara jangan kehilangan momen seperti begitu dengan bertanya dan belajar mendengarkan. Itu yang harus terjadi di dalam pada waktu saudara pergi bersama berkencan ngobrol berdua. Kadang-kala saya dengan
pasangan saya dulu kalau kami punya masalah gitu, kami pergi, yang paling bagus itu adalah kami kelilingi jalan tol. Jadi kami belajar tidak konflik di depan anak-anak. Sukar loh saudara. Apalagi kalau kita terbiasa, kalau nggak suka kita spontan gitu. Sehingga suara kita itu akan terdengar intonasinya meninggi, terus mengatakan pada pasangan perkataan-perkataan yang tidak layak didengar. Misalnya kita merendahkan pasangan kita, kamu gimana sih otaknya nggak dipakai, kamu kok bodoh banget sih begitu. Nah itu adalah dialog-dialog yang tidak menggunakan kata-kata yang baik. Firman Tuhan bilang kalau kamu berkata-kata itu adalah perkataanmu itu dimasinkan dengan garam. Artinya punya kemanisan, bisa membangun. Yang mendengar itu bisa dibangun kemudian disadarkan. Itu yang saya pikir kita perlu belajar. Saya sendiri juga masih belum sempurna. Nah, saudara-saudara, di dalam kita berhubungan itu seringkali ada dua reaksi dalam pernikahan. Yang pertama itu kita menjadi orang yang reaktif atau kita menjadi orang yang proaktif. Ya. Menjadi orang yang reaktif pada waktu itu kita akan fokus pada kekurangan pasangan kita atau pada tingkah laku kita sendiri atau kepada hal-hal yang mengganggu kita sehingga membuat kita menjadi jauh dan kehilangan koneksi kita itu, hubungan kita. Itu orang yang reaktif. Jadi pada waktu pasangan menyampaikan sesuatu, kita langsung spontan menjawab, itu reaktif. Tanpa kita mendengar dulu sampai habis. Ya. Kita boleh sabar melihat sebuah cerita begitu sampai habis. Tapi kadang-kala kita kalau melihat cerita itu langsung komentar, wah ini film nggak bagus apa segala macam begitu. Padahal kita tidak tahu endingnya bagaimana. Cobalah menjadi pasangan yang bijaksana gitu. Kalau misalnya pasangan lagi bicara, pasangan Anda lagi bicara, dengarkan dengan seksama. Tunggu sampai dia nanti selesai bercerita. Dan selama dia bercerita kita juga punya respon yang baik begitu, mendengarkan. Bahasa tubuh kita juga baik. Kalau misalnya dia bercerita lucu, cobalah kita tersenyum. Kalau dia sedang bercerita tentang kegagalan, tentang kesedihan, mimik kita juga harus mendukung itu, bahwa kita berempati gitu, ya, simpati sama dia. Ya. Tapi kalau kita menjadi orang yang proaktif, ya, waktu kita itu akan lebih kita gunakan berfokus pada kebutuhan pasangan kita. Orang yang proaktif gitu, dia akan lebih fokus pada kebutuhan pasangan dan membuat kita menjadi lebih satu. Ya, karena pasangan itu merasa dicintai. Pada waktu kita merasa dicintai, maka kita akan belajar mencintai pasangan kita sehingga terjadi koneksi cinta yang luar biasa. Paham ya, Saudara? Jadi yang salah adalah kita fokus pada kekurangan pasangan kita dan kepada kebutuhan diri kita sendiri. Kalau kita fokus pada kebutuhan diri kita sendiri dan merasa tidak terpenuhi oleh pasangan kita, kita akan punya rasa yang disebut self-pity, mengasihani diri kita, terus kita merasa diri kita jadi korban. Ya, karena kita berpikir tentang kepentingan kita, kita fokusnya pada diri kita bukan pada kebutuhan pasangan kita. Pada akhirnya kita menjadi orang yang berpikir bukan-bukan dan kita cenderung menjadi orang yang negatif. Orang itu bisa positif kalau kita mempunyai kemampuan berempati. Fokusnya pada orang lain. Nah ini yang saya bilang. Fokus yang benar itu kepada kebutuhan pasangan, bukan kepada kebutuhan kita. Tetapi kepada kebutuhan pasangan. Dan kita juga fokus pada kekurangan dan kesalahan diri kita sendiri. Kalau orang yang tadi kan jadi nggak benar, kita fokusnya pada kepentingan diri kita, terus kita fokus pada kekurangan dirinya. Tapi sekarang kalau yang benar, kita fokus kepada kebutuhan pasangan kita dan kita juga fokus pada kekurangan diri kita. Apalagi yang harus saya perbaiki? Kok selama ini saya selalu kasar pada pasangan saya begitu? Ya, jadilah pasangan yang baik, pasangan yang berbuat baik. Ya, saya ingin tutup seperti kata kitab Efesus pasal yang kelima. Dalam rumah tangga yang baik hanya membutuhkan dua bahan dasar. Satu namanya cinta, kasih, love. Yang kedua respect, rasa hormat terhadap pasangan. Saya percaya rumah tangga akan berjalan dengan baik dan terpelihara dengan baik kalau saudara tetap mengasihi pasangan saudara seperti saudara mengasihi diri saudara dan saudara menaruh hormat kepada pasangan saudara.
Tuhan sangat sayang pada saudara dan Tuhan menghormati saudara. Penghargaan dia pada kita sampai dia mau mati buat kita. Itu artinya apa? Kita begitu berharga di matanya. Belajar menghargai pasangan saudara. Kebahagiaan pasangan saudara adalah kebahagiaan saudara. Kebahagiaan saudara adalah kebahagiaan semuanya. Saudara bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan menjamah setiap suami, setiap istri, orang tua, anak, supaya kami tidak menjadi orang-orang yang coba merubah pasangan kami, merubah orang lain. Karena yang bisa merubah orang lain bukan kami, tetapi Tuhan. Tetapi biarlah kami percaya, waktu kami berubah, orang lain akan bereaksi atas perubahan kami. Kalau kami orang yang suka senyum, orang lain juga akan bersikap ramah pada kami. Tapi kalau kami galak sama orang lain, maka orang akan menjadi galak kepada kami. Ampunilah Tuhan sikap tingkah laku kami yang masih belum benar. Tapi kami percaya Tuhan sedang mendidik kami dan kami berlatih terus untuk menjadi orang yang hidup di dalam kebenaran-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, kalau saat ini saudara sedang mengalami pergumulan atau ada anggota keluarga saudara yang sedang membutuhkan dukungan doa, di layar televisi ini tertera nomor telepon yang dapat Anda hubungi. Segera hubungi kami, nanti tim doa kami akan mendoakan saudara. Dan kalau saudara juga ingin berkomentar, silakan tuliskan di dalam ruang komentar di channel Diaspora TV. Dan Tuhan berkata, Engkau telah memberikan sukacita kepadaku, lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Itulah pemazmur Daud pasal yang keempat ayat 8 dan 9. Selamat beristirahat dan nikmatilah Rest in God malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Hatiku siap.